Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan berisi tentang materi pertidaksamaan eksponen. Silakan siapkan alat tulis dan simak videonya dengan baik ya. Kita mulai dengan pengertiannya dulu. Jadi pertidaksamaan eksponensial itu merupakan pertidaksamaan yang eksponennya memuat suatu variabel. Penyelesaiannya bisa menggunakan sifat-sifat eksponen, ketentuan dari persamaan eksponen, juga bisa dari grafik eksponen. Nah, berbeda dengan persamaan eksponen kemarin yang penyelesaiannya itu ada 7 macam atau 7 bentuk, di pertidaksamaan eksponen hanya akan ada 2. Pada dasarnya ada 2 bentuk. Itu didasarkan pada basis atau bilangan pokok pertidaksamaan yang kita miliki. Ini untuk yang bilangan basisnya lebih dari 1. Jika kita punya pertidaksamaan berbentuk A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka penyelesaiannya adalah fx lebih dari gx. Jadi tandanya itu tidak perlu kita rubah. Paham ya? Jadi yang perlu diselesaikan hanya pangkatnya. Sama seperti prinsipnya di persamaan eksponen yang kemarin. Nah, kalau tandanya pakai lebih dari sama dengan, ya berarti penyelesaiannya juga pakai lebih dari sama dengan. Seperti yang bisa kalian lihat di layar monitor kalian masing-masing. Kita langsung ke contoh soal. Disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari 2 pangkat X plus 1 kurang dari 1/4. Langkah pertamanya seperti apa? Sama kayak di persamaan eksponen kemarin, kita harus menyamakan basisnya dulu antara ruas kiri dan ruas kanan. Nah, di ruas kanan ini kan 1/4. 1/4 bisa dijadikan 2 pangkat sesuatu kah? Bisa. 1/4 itu kan 1/2 kuadrat aja. Iya kan? 1/2 kuadrat itu berarti kan kalau kita jadikan 2 pangkat sesuatu, pangkatnya yang awalnya di bawah kalau kita bawa naik ke atas, hasilnya akan menjadi negatif. Dari mana itu? Dari ini nih. Kalau kita punya A pangkat min N sama dengan 1/A pangkat N. Ya apa tidak? Nah, ini tadi berapa? Ini tadi hasilnya 2 pangkat minus 2. Kita cek 2 pangkat min 2, A pangkat min N, berarti akan sama dengan 1/A pangkat N. Berarti 2 pangkat 2, 1/2 pangkat 2. Hasilnya 1/4. Dong ya. Nah, yang di ruas kiri kita tulis ulang nih, 2x plus 1. Karena basisnya sudah sama, kita sekarang langsung selesaikan eksponennya atau pangkatnya. Berarti x plus 1. Nah, di sini tandanya ikut dengan yang di soal. Kalau di soalnya kurang dari, berarti di sini juga kurang dari. Kurang dari berapa? Pangkatmu ini berapa nih? Minus 2. Berarti x kurang dari min 2. Ini ke kanan jadinya minus 1. Berarti x kurang dari min 3. Ya kan? Berarti HP adalah X dengan X kurang dari minus 3. Sesimpel ini. Bisa dipahami? Jenis penyelesaian yang kedua itu berlaku jika bilangan basisnya atau A-nya itu berupa pecahan. Jadi antara 0 sampai 1. Antara 0 dan 1, bukan sampai 1 ya. Di sini jika ada bilangan A berpangkat fx lebih dari A berpangkat gx, maka penyelesaiannya itu fx kurang dari gx. Tandanya dibalik. Kalau kita punya A pangkat fx lebih dari sama dengan A pangkat gx, maka penyelesaiannya fx kurang dari sama dengan gx. Intinya itu pokoknya penyelesaiannya itu berarti tanda ketidaksamaannya harus dibalik. Intinya seperti itu. Ini untuk yang bilangan pokok atau bilangan basisnya antara 0 dan 1 atau bisa dikatakan pecahan. Kita langsung ke contoh saja biar mudah dipahami. Disuruh menentukan HP dari setengah pangkat x kuadrat plus 4x plus 1 lebih dari sama dengan setengah pangkat x plus 5. Di sini bilangan pokoknya yang mana? Bilangan pokoknya kan setengah ini kan? Iya kan? Berarti itu kan antara 0 dan 1. Jadi basisnya antara 0 dan 1. Berarti nanti penyelesaiannya, tanda pertidaksamaannya ini harus kita balik. Lawannya lebih dari sama dengan itu apa? Kurang dari sama dengan. Nah, kita selesaikan dulu nih. Berarti karena basisnya sudah sama, kalian boleh langsung menyelesaikan kan?
Di sini berarti x kuadrat ditambah 4x ditambah 1. Nah, ini bukan lagi lebih dari sama dengan, tapi kurang dari sama dengan x ditambah 5. Bisa dipahami ya? Jadi kalau di sini lebih dari sama dengan, di sini berarti kurang dari sama dengan. Begitu juga sebaliknya. Pon. Nah, kita lanjutkan. Ini kan di sini persamaan kuadrat, di sebelah sini linear nih. Kita jadikan satu ruas kan bisa. Berarti x kuadrat 4x dikurang x berarti 3x. 1 dikurang 4 berarti negatif 1 dikurang 5, sorry. Berarti hasilnya adalah negatif 4. Seperti ini kan? Ini berarti kurang dari sama dengan 0. Nah, kalau mau menyelesaikan pertidaksamaan, kita tuh harus mencari pembuat nolnya dulu. Pembuat nol dari siapa? Dari persamaan ini nih. Tujuannya apa? Untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Nah, ini kan bentuk persamaan kuadrat. Bisa difaktorkan enggak? Bisa. Jadi faktorkan dulu. Terus x kuadrat plus 3x min 4. Ini kalau kamu faktorkan, dapatnya kan di sini x kemudian berapa nih di sini? Min 1, di sini plus 4. Ya apa tidak? Nah, dari sini kita cari pembuat nolnya dulu. Pembuat nolnya tuh yang mana? Berarti x min 1 punya yang ini ya, disama dengan kan 0, atau x plus 4 sama dengan 0. Jadi x sama dengan berapa nih? 1. Yang di sebelah kanan, x sama dengan minus 4. Sampai sini dong ya. Kemudian setelah pembuat nolnya ketemu, sekarang kita buat suatu garis bilangan di sini. Kamu punya 1 dan negatif 4. Lebih besar mana? Lebih besar 1. Berarti yang di sebelah kiri harus min 4. Kita buat minus 4 di sini. Di sini kita buat 1. Karena di sini tandamu ada sama dengannya, berarti di sini di garis min 4 kamu buat lingkaran yang dipenuhi. Di sini juga. Itu berarti menunjukkan tandanya itu lebih dari sama dengan. Ada tanda sama dengannya. Kalau nggak ada sama dengannya, berarti lingkarannya ini bolong, gak ono isini. Bisa dipahami ya. Nah, kemudian langkah berikutnya dari min 4 sampai 1, ini kan diantaranya ini ada angka 0 tuh ya. Ada titik 0, sorry. Kita harus mencari daerah penyelesaiannya dulu. Daerah penyelesaian dari mana? Daerah penyelesaian dari x yang memenuhi pertidaksamaan yang di atas ini. Mudeng enggak? Jadi, kamu harus uji titik dulu. Uji titik dari mana sih? Dari sini nih. Misal di sini ya. Uji titik. Apakah uji titik ini harus ditulis di penyelesaiannya? Bisa ditulis di hitung-hitungan kalian saja. Tidak perlu di buku tugas kalian juga boleh. Kalau sudah paham nanti ini boleh di skip, jadi langsung ngawang gitu bisa. Ini misal 0 kamu substitusikan ke persamaan awalnya. Berarti kita tulis dulu uji titiknya untuk x sama dengan 0. Berarti kita punya setengah pangkat 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 ditambah 1. Apakah lebih dari sama dengan setengah pangkat 0 plus 5. Kita harus cari ini di sini. Jadi nanti tandanya bener lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Kita cek. Di sini berarti setengah pangkat berapa nih? 0 tambah 0 tambah 1 berarti setengah pangkat 1. Ya kan? Yang di sebelah kanan berarti setengah pangkat 5. Setengah pangkat 1 itu kan berarti 0,5 atau 1/2 lah ya. Yang di sebelah kanan ini 1/32. Dari mana? Dari 2 pangkat 5 nih, 32. 1 pangkat 5 tetap 1. Nah, kalian sekarang bikin tandanya. Setengah sama 1/32. Lebih besar yang mana? Lebih besar kiri apa kanan? Kiri. Ya, Pak ya. Berarti tandanya di sini benar lebih dari sama dengan, sehingga 0 ini merupakan penyelesaiannya atau masuk ke penyelesaiannya. Biasanya tuh ditulis tanda positif karena kan lebih dari itu. Ya kan?
Nah, ini dikasih tanda kayak gini. Berarti ini himpunan penyelesaiannya. Yang tidak memenuhi dikasih tanda min. Loh, lah misal ini tadi tidak sesuai, misal di sini nanti ketemunya kurang dari sama dengan, ya berarti yang di arsir bukan yang tengah, tapi dari batas kamu pembuat nolnya dari min 4 dan 1, buat tanda panah ke kanan dan ke kiri. Kalau seperti ini berarti bisa disimpulkan HP-nya sama dengan X, di mana X itu kan antara min 4 sampai 1 ya. Berarti di sini X lebih dari sama dengan min 4 atau kurang dari sama dengan 1. Selesai. Seperti yang saya bilang tadi, uji titik ini sebenarnya boleh ditulis di buku catatan atau di oret-oretan, tidak wajib ditulis di bawahnya sini. Bisa dipahami ya. Saya akan tunjukkan cara lain. Misal nih, Bu, saya takut nih kalau mengerjakan yang seperti ini nanti lupa membalik tandanya. Bisa diakali sebenarnya ya. Kalian tetap boleh mengerjakan seperti prinsip penyelesaian yang pertama. Caranya gimana? Ini kan kalian punya setengah nih. Setengah itu kan sebenarnya 2 pangkat berapa? 2 pangkat minus 1. 2 pangkat minus 1. Tulis seperti ini. Di sini berarti x kuadrat plus 4x ditambah 1. Ya apa tidak? Terus lanjutkan, di sebelah kanan juga diganti seperti itu. 2 pangkat min 1 pangkat x plus 5. Sehingga di sini kalian bisa tahu bahwa basisnya itu kan sudah bukan setengah lagi, tapi 2. Nah, penyelesaiannya adalah berarti kan min 1 dikali x kuadrat plus 4x plus 1, tandanya yang di sini tetap. Wes gak perlu dibalik karena kamu pakai basis 2. Ya toh? Nah, di sini berarti min x plus 5. Nah, kalau mengerjakan seperti ini, tanda kurung ini sangat penting. Kenapa? Kalau nggak kamu kasih tanda kurung, tanda negatif yang di depan ini kan berarti cuma miliknya x kuadrat. Begitu juga dengan yang di belakang. Nah, kalau sudah seperti ini, kita jabarkan nih, minus x kuadrat min 4x min 1 lebih dari sama dengan min x dikurang 5. Sampun. Nah, kita selesaikan. Bawa ke kanan apa bawa ke kiri? Up to you lah ya. Min x kuadrat min 4x ditambah x berapa? Minus 3x. Ya kan? Min 1 ditambah 5 hasilnya adalah 4. Lebih dari sama dengan 0. Pun. Nah, sama ini kan sudah punya persamaan kuadrat nih kalian. Difaktorkan. Cara pemfaktoran seperti apa? Di SMP kelas 9 sudah. Karena ini min berarti ini min x. Di sini x. Ya enggak? Ya. Berarti ini berapa nih? Ini 4 ya. Ini 4. Positif 4. Ini min plus 1, sorry. Ini plus 1. Ya kan? Ini kan 1x. Ini minus 4x. Ya apa tidak? Min 4x ditambah x hasilnya adalah min 3x. 1 kali 4, 4. Sehingga kita cari pembuat nolnya. Sama nih caranya. Sama dengan 0 atau x plus 4 sama dengan 0. Berarti ini kita punya berapa? 1 itu sama dengan x. Yang di sebelah sini x sama dengan minus 4. Langkahnya sama. Dibuat uji titik. Angkanya berapa tadi? Min 4 dan 1. Ambil titik 0 di sini. Ya kan? Kalau 0 kita substitusikan ke persamaan yang di atas, berarti setengah pangkat 1. Setengah. Lebih dari sama dengan setengah pangkat 5. Bener apa salah? Bener. Setengah pangkat 5 itu kan 1/32 tadi.
berarti ini adalah himpunan penyelesaiannya. Jangan lupa, karena ada tanda sama dengan, berarti ini lingkarannya dipenuhi. Nah, seperti ini. HP-nya sama kayak tadi nulisnya. HP sama dengan X dengan min 4 sampai 1. Bisa dipahami ya. Jadi boleh pakai yang mana? Pakai yang mana aja yang bisa kalian pahami. Yang menurut kamu paling gampang. Saya berikan satu soal lagi. Contoh soal lagi. Kita punya 4 kali 3 pangkat X plus 1 min 3 pangkat 2X min 27. Ini kan berarti bentuk 6 ya di persamaan eksponen yang kemarin. Tapi ini berbentuk pertidaksamaan. Masih ingat caranya? Masih dong ya. Ini kita apakan dulu nih? Kita jabarkan dulu. Berarti ini sama dengan 4 dikali 3 pangkat X dikali 3. Masih ingat kenapa seperti ini? Karena ini tanda plus, berarti kan sama dengan perkalian 2 bilangan pokok yang sama. Di sini eksponennya 3 pangkat X, di sini 3 pangkat 1. Ya toh? Yang ini berarti akan sama dengan 3 pangkat X pangkat 2. Kenapa 3 pangkat X? Menyamakan dengan yang ini. Kemudian 27 ini misalnya saya bawa ke ruas kiri, boleh enggak? Boleh, jadinya minus 27. Kurang dari 0. Pun? Lanjut. Nah, ini pakai pemisalan kan? Misal yang dimisalkan apa? 3 pangkat X. Dimisalkan apa nih enaknya? Y ya. Oke, kita misalkan Y. Berarti ini kita punya 4 kali 3 berapa toh? Bisa nggak? Bisa. Berarti 12 apa? 12 kali 3 pangkat X. 3 pangkat X nya kan ini tadi dimisalkan Y. Berarti ini 12 Y. Dikurangi 3 pangkat X. 3 pangkat X kan Y. Berarti Y kuadrat. Lanjut. Dikurangi 27 kurang dari 0. Sampai sini paham? Langkah berikutnya seperti apa nih? Yuk tinggal kalian selesaikan aja. Dikali cek pena. Ini kan berarti dikali min 1 ya. Ya enggak? Oh enggak usah wes. Ini wes diurutkan aja biar sama enggak bingung. Min Y kuadrat plus 12Y minus 27. Iya Pak ya? Kurang dari 0. Difaktorkan bisa enggak? Bisa. Ya kan? Ini berarti minus Y, di sini Y. Di sini minus 27, di B-nya koefisien Y-nya 12. Berarti nanti berapa ya? Min 9 ya. Min 9 sama 3. 3 sama 9, sorry, maksud saya itu. Ada 3 dan 9. 9-nya di belakang. Kenapa? Biar jadinya plus. Ini plus 3. Kita cek 3Y, ya kan? 3 kali Y 3Y. Min Y dikali min 9 berarti 9Y. Kalau ditambah 3Y hasilnya 12Y. 3 kali min 9 minus 27. Betul ya? Betul. Lanjut. Ini berarti kita cari pembuat nolnya dulu. Min Y plus 3 sama dengan 0, atau Y minus 9 sama dengan 0. Sehingga di sini kita punya Y-nya berapa tuh? Y-nya 3. Yang di sini Y-nya sama dengan 9. Ingat lagi, Y tadi siapa? 3 pangkat X. Berarti ini diselesaikan lagi. 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 1. Dari mana? Dari ini. Yang di sebelah kanan, 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 2. Dari mana? Dari 9. Ya. Sehingga di sini kita punya X sama dengan 1. Atau X sama dengan 2. Sudah selesai? Belum. Langkah berikutnya seperti apa? Kita buat garis bilangan.
Batasnya berapa? 1 dan 2. Yang di kiri mana? Yang di kiri yo yang 1, yang di kanan 2. Dong. Nah, uji titiknya gimana nih? Yang paling gampang itu kan 0 aja ya. Nolnya kan ada di sebelah sini nih. Ya gak apa-apa kamu ambil sini. Nolnya dimasukkan kemana? Sebenarnya kalau mau uji titik itu boleh dimasukkan ke penyelesaiannya yang ini nih. Tapi untuk aman, bukan yang ini deng, sorry. Maksudku yang ini. Nah, yang ini. Kita cek ya. Uji titiknya saya taruh sini. Uji titik X sama dengan 0. Berarti kita punya 4 dikali 3 pangkat 0 plus 1 kurangi 3 pangkat 2 kali 0 min 27. Saya ambil yang baris kedua. Kita cek dulu, ini berarti kan 3. Kok 3? 4 ya Tuhan, nulisnya 4 bilangnya 3. 4 dikali 3 pangkat 1 berapa? 3. Min 2 kali 0? 0. Berarti 3 pangkat 0. 3 pangkat 0 ini nanti berapa ketemunya? 1. Terus ini minus 27. Berapa Ki? 12 min 1 min 27. 12 kurang 1 berapa? 11. 11 kurangi 27 berapa? Minus 16. Iya kan? Apakah minus 16 kurang dari 0? Kan tadi gitu tuh pembuktiannya. Ini kan masih dibuktikan nih. Apakah minus 16 kurang dari 0? Betul nggak? Betul. Iya kan? Karena iya, berarti 0 ini kan termasuk daerah penyelesaiannya. Berarti kita tarik tanda panah dari 1 ke kiri. Ini kan berarti bener minus nih hasilnya. Kan kurang dari 0, berarti di daerah min. Yang di sini plus, yang di sini juga min. Selalu berselang-seling. Min plus min. Like ini plus berarti ini min, ini plus. Ngono ya. Di sini juga gitu. Lek gak percaya sama jajal. X sama dengan 3 uji titikan. Kok lek benar. Nah, karena ini tidak ada tanda sama dengannya, berarti ini kasih lingkaran bolong. Kok donat ngono rek. Ini diarsir boleh ya. Seret. Nah, sekarang tinggal nulis himpunan penyelesaiannya. Piye nulisnya? HP adalah X, di mana X kalau ke kiri itu makin kecil atau makin besar? Makin kecil. Berarti X kurang dari 1 atau X yang di sebelah sini ini ke kanan berarti kan makin besar. Berarti X lebih dari 2. Selesai. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.